Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Rihadatul Ais dengan NPM 2108260087. Hari ini saya akan melakukan presentasi pada tugas Intermediate Life Support, yaitu dengan judul Resusitasi Neonatus. Perlu kita ketahui, resusitasi neonatus itu adalah upaya bagi tenaga kesehatan untuk memulihkan pernapasan ataupun sirkulasi pada bayi yang baru lahir, yang pada saat dia lahir itu tidak bernapas ataupun denyut jantungnya yang lemah, bahkan tidak teraba sama sekali. Nah, biasanya resusitasi bayi baru lahir itu dilakukan di NICU ataupun neonatal intensive care unit. Seperti inilah untuk dari alat di NICU itu. Nah, untuk menentukan bagaimana sih kita tuh bisa nentuin resusitasi bayi yang dilakukan pada bayi baru lahir itu apakah diresusitasi atau malah tidak perlu. Yang pertama, kita melakukan penilaian berdasarkan Apgar score, yaitu Apgar yang pertama appearance, yaitu penampilan ataupun warna dari kulitnya, yaitu ada 3 poin, 0, 1, dan 2, yaitu ada 0 itu ada biru, pada ataupun pucat pada seluruh tubuh. Lalu itu ada dua, ada poin satu yaitu warna tubuhnya merah muda, tetapi di bagian tangan dan kakinya itu berwarna biru. Lalu yang poin yang paling tinggi nomor dua yaitu seluruh tubuhnya itu berwarna merah muda yang ditandakan dengan nilai yang normal. Lalu yang kedua ada pulse yaitu denyut jantung. Kalau 0 itu dia tidak ada teraba denyut jantung. Lalu yang satu, denyut jantungnya itu kurang dari 100 denyut per menit. Dan kalau misalkan yang dua, itu denyut jantungnya lebih dari 100 denyut per menit. Dan itu dikatakan dalam batas normal. Yang ketiga, Glynnis response ataupun respon terhadap rangsangan. 0 tidak ada respon, 1 responnya lemah, misalkan gerakannya hanya sedikit ataupun hanya melalui ekspresi wajah. Lalu 2 yaitu dia seperti tersenyum, menangis, ataupun dia melakukan gerakan atau memberi rangsangan apabila dikasih rangsangan. Lalu yang keempat A, activity, aktivitas pada tonus, yaitu tonus otot pada si bayi, yaitu 0, tidak ada gerakan sama sekali, 1, gerakannya terbatas ataupun lemah, 2, gerakannya aktif, misalkan dia melakukan fleksi pada kaki ataupun tangan. Lalu untuk R, respiration ataupun pernapasan, yaitu tidak ada pernapasan sama sekali dengan poin 0. Poin 1, pernapasannya lemas dan tidak teratur. Poin yang kedua, pernapasannya normal, misalkan si bayi itu menangis ataupun pernapasannya ada secara teratur. Nah, Apgar skor ini secara total yaitu berada 10 poin. Nah, untuk menentukan dia perlu resusitasi atau tidak, kita harus menentukan batas-batasnya, yaitu Apgar skor apabila dari si bayi tersebut mendapatkan poin 7 hingga 10, maka bayi tersebut dikatakan dalam kondisi baik. Tetapi jika bayi tersebut dalam skor 4-6, itu perlu distimulasi ataupun memberi perawatan ringan. Namun beberapa kasus perlu juga dilakukan resusitasi bantuan, misalkan seperti dalam pernapasannya gitu. Habis itu untuk poin 0 sampai 3, bayi sudah pasti ditentukan untuk dilakukan resusitasi saat baru lahir. Nah, untuk resusitasi sendiri memiliki alur yaitu berupa alur resusitasi neonatus berdasarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dari tahun 2020. Pada bayi baru lahir, kita periksa apgarnya. Lalu kita harus mengetahui juga apakah bayi ini prematur. Lalu kita harus melihat apakah bayi tersebut saat lahir dia terlihat bernafas ataupun menangis dan apakah menangisnya kuat atau lemah. Lalu lihat apakah tonus ototnya itu lemah atau kuat. Kalau misalkan tidak atau dalam batas normal bayinya dan dikatakan normal, yaitu bisa dirawat bersama ibu, yaitu lakukan inisiasi penyusui dini, terus habis itu jaga kehangatan serta pernapasan pada si bayi, serta pantau napas, laju denyut jantung, dan juga SpO2. Lalu bagaimana jika bayi tersebut ternyata ia prematur, pernapasannya lemah, dan juga tonus ototnya lemah? Yaitu langkah awalnya perlu dilakukan penghangatan pada bayi. Penghangatan pada bayi ini, lalu kita juga sebelumnya melakukan posisi dan juga pembukaan jalan nafas pada bayi. Lalu bersihkan jalan nafas, setelah itu dikeringkan, stimulasi, dan juga posisikan kembali.
Bisa juga si bayi tersebut disuction. Disuction ini dimulai dari mouth to nose. Mouth to nose. Lalu setelah itu kita periksa. Setelah kita berikan langkah awal, kita lakukan pemeriksaan nilai usaha napas dan juga laju denyut jantung. Nah, dengan cara memasang monitor SPO, SPO2 preduktal. Apabila misalkan si bayi ini nafasnya apnu ataupun megap-megap atau terhitung LDJ-nya itu kurang dari 100 per menit, maka lakukan ventilasi tekanan positif ataupun VTP, yaitu dengan monitor SpO2 dan pasang monitor EKG kalau misalkan ada. Nah, apabila kita lakukan langkah koreksi, lalu kita periksa juga VTP efektif selama 15 detik. Maaf koreksi, kalau misalkan VTP-nya ini efektif dalam 15 menit, maka dari LDJ-nya maka kita bisa melakukan VTP plus dengan kompresi dada dengan perbandingan 1:3. Nah, terus dengan juga menaikkan FiO2 dengan 100%, lalu dipasang aksis intravena, lalu periksa lagi LDJ-nya. Apabila LDJ-nya kurang dari 60 detik, 60 kali per menit, maka VTP dan kompresi dada, dan juga diberikan adrenalin IV ataupun intratrakeal, lalu NaCl 0,9%. Setelah kembali sirkulasinya spontan, yaitu kurang lebih LDJ-nya lebih dari 60 kali per menit, hentikan kompresi dada dan lanjutkan VTP. Lalu, jika VTP efektif itu tidak efektif, bagaimana? Maka kita lakukan langkah koreksi. Nah, semua itu dilakukan sebanyak 30 detik. Nah, lalu kalau misalkan nilai usaha napas dan LDJ-nya itu, misalkan si bayi itu sudah bernafas dengan spontan, LDJ-nya juga 100 kali per menit, maka kita lihat apakah dia ada retraksi, merintih, ataupun sianosis. Apabila iya, maka kita perlu melakukan continuous positive airway pressure ataupun CPAP. CPAP ini dengan suplementasi oksigen sesuai dengan target SpO2 dan juga menggunakan monitor SpO2. Apabila dari si bayi masih retraksi, merintih, dan juga sianosis, jika masih keadaan tersebut, maka CPAP dikatakan gagal. Maka lakukan TPAE dengan 8 CMH 20, CMH 2O masih dengan distress napas yang berat, maka SpO2-nya tidak tercapai dengan FiO2 yang lebih dari 40%. Maka dilakukan PTP dengan dan juga dengan intubasi. Lalu kalau misalkan dari awal saja dia tidak ada retraksi ataupun dia merintih ataupun sianosis, jika tidak terjadi keduanya, maka bisa dilakukan perawatan pasca resusitasi, yaitu dengan observasi pernapasan. Jika juga sianosis sentral tanpa distress pernapasan, bisa diberikan oksigen aliran bebas sesuaikan target dari SpO2. Lalu, bila tidak ada perbaikan juga, pertimbangkan apakah bayi tersebut mengalami penyakit jantung kongenital. Nah, dari semua itu harus dijalankan dalam waktu golden time, yaitu 60 detik dengan waktu yang paling baik. Nah, pada bayi tersebut juga kita bisa berikan rangsangan berupa kita tepuk-tepuk dadanya atau kita sentuh di bagian kaki. Kita harus melihat apakah si bayi tersebut nangis ataupun tidak untuk alur dari resusitasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Zoom kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penjelasan saya ataupun dari perkataan saya yang sudah saya sampaikan. Saya tutup dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.